Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gue. Di video kali ini gue ingin membahas secara ringan amatiran ya. Ya, taktik dari Michael Carrick, sistem dari Michael Carrick kira-kira akan seperti apa. Bukan hanya soal masalah formasi, tapi juga gaya permainan. Dan apa yang nanti akan terjadi, misalnya situasi skuad Manchester United, siapa-siapa yang akan menjadi korban dari sistem baru Michael Carrick ini. Karena tentu saja ketika ada perubahan nama manajer ataupun juga head coach dari semua klub menurut gua, tentu saja dengan perubahan gaya permainan ini akan juga membawa nasib yang berbeda dari para pemain di klub itu. Ada pemain misalnya yang menit bermainnya tidak begitu banyak dengan Ruben Amorim, tapi akan mendapatkan kesempatan yang lebih tinggi dengan Michael Carrick. Ataupun juga sebaliknya. Jadi pastinya akan ada perubahan. Nah, untuk membahas langsung saja, gue tidak tidak hanya nanti menyinggung tentang formasinya seperti apa Michael Carrick, siapa-siapa saja yang akan menempati posisi di mana, tapi gue ingin mulai dulu dari misalnya sistem sepak bola dari Michael Carrick itu sendiri, di mana secara blueprint secara dasar Michael Carrick ini akan bermain dengan 4-2-3-1. Jadi memang secara tradisional dia akan memakai 4-2-3-1. Dan ketika menyerang ini akan berubah menjadi 3-2-5. Dia banyak menggunakan fullback untuk naik. Satu fullback bahkan ini akan didorong sangat tinggi, sementara yang lainnya akan lebih inverted ke tengah, menambah daya di lini belakang bagian tengah ya. Lalu dia juga banyak bermain dengan inverted winger. Ini konsekuensi ketika fullback didorong naik, nanti akan ada pemain sayap yang porsinya lebih ke tengah. Dan dia juga bermain dengan sistem double pivot. Situasi bertahan, dia suka dengan sistem 4-4-2 atau 4-4-1-1. Jadi ini perkembangan menurut gua ya, situasi dari 4-2-3-1 bisa berkembang menjadi 3-2-5 atau ke 4-4-2. Dan ini lebih dalam melakukan pressing ya, dia tidak tidak hanya melakukan high pressing, tapi dia juga menekankan bagaimana melakukan high pressing yang konstan dan juga konsisten. Bismillah. Dan juga tidak trigger based pressing. Jadi memang pressing yang ada triggernya, tidak hanya sembarangan saja ya mengejar-ngejar bola, kurang lebih seperti itu. Dan dalam permainannya, dia ini mengutamakan 3 hal, yaitu adalah disiplin dalam posisi, sabar ketika build up, dan dia juga memberikan kekuatan dalam tanda kutip ya kepada beberapa pemain kunci. Jadi memang permainan yang akan dibangun berdasarkan beberapa pemain kunci yang ada di atas lapangan. Nah, kurang lebih seperti itu bagaimana sistem dari Michael Carrick. Bagaimana dia akan menerapkan hal ini di Manchester United? Ya, pastinya dari sisi formasi dia akan memakai 4-2-3-1. Nah, tapi siapa-siapa saja yang akan menempati posisi di mana? Untuk posisi penjaga gawang ya, langsung aja gue pikir tidak akan ada perubahan. Senne Lammens akan menempati posisi tersebut. Bagaimana dengan 2 center back, Matthijs de Ligt di kanan dan Lisandro Martinez di kiri? Gue pikir inilah porsi ataupun juga mungkin bisa dikatakan porsi yang akan lebih banyak diberikan dengan asumsi semua pemain fit. Nah, ini penting ya, karena tentu saja saat ini mungkin ada yang tidak fit, tapi ketika semua squad ini fit, menurut gue Matthijs de Ligt dan juga Lisandro Martinez. Ini berarti pemain seperti Eden Heaven, pemain seperti Leny Yoro, pemain seperti Harry Maguire ini akan menjadi pilihan selanjutnya. Fullback, bukan lagi wingback ya, fullback sebelah kanan.
Ada beberapa nama, tapi kalau melihat tadi secara ringan amatiran yang gue bahas bagaimana sistem permainan dari Michael Carrick, Nocer Mazraoui besar kemungkinan akan diberi kesempatan sebagai fullback sebelah kanan dengan tugas nanti bukan yang menekan ke depan, tapi lebih yang inverted ke tengah. Jadi mungkin dalam situasi 3-2-5 itu ya ketika menyerang, dia satu di antara tiga itu. Sementara fullback sebelah kiri yang akan menyerang jauh ke depan, menurut gua ini mungkin situasi yang kontroversi karena memang pilihannya tidak banyak. Gua menilai Patrick Dorgu. Kita melihat dalam kesempatan yang diberikan oleh Darren Fletcher, Patrick Dorgu sudah sering dimainkan di sana dan ya dia bukan pemain dengan kapasitas teknis yang bagus, yang premium. Tapi gue melihat memang dia punya potensi dalam tanda kutip, terutama kalau melihat situasi di skuad Manchester United saat ini. Pemain yang memiliki agresivitas tinggi, pemain yang memiliki daya ofensif juga tinggi. Walaupun sekali lagi, harus gue ulangi lagi, memang kemampuan teknisnya belum pada level yang tinggi menurut gue seperti itu. Tapi sekali lagi, memang ada nama-nama lain ya, seperti kayak Luke Shaw ataupun juga Diogo Dalot. Tapi gue menilai dari sisi ofensif sekali lagi Patrick Dorgu nampaknya akan lebih dipilih oleh Michael Carrick. Dua pivot di tengah. Ya, ini gue pikir Kobbie Mainoo akan bermain di sana dan diduetkan dengan Manuel Ugarte. Ada beberapa opsi lainnya, misalnya Bruno Fernandes juga bisa dimainkan di sana, lalu Casemiro juga bisa dimainkan di sana. Tapi kalau melihat fungsi dari dua pivot ini yang saling melengkapi dari sisi bertahan dan menyerang, dan banyak ya akan dipartnerkan dalam tanda kutip dengan situasi 3-2-5 ataupun juga 4-4-1-1 ataupun 4-4-2 ketika bertahan. Gue pikir Kobbie Mainoo akan diberi kesempatan dengan Manuel Ugarte. Nah, ini berarti akan menempatkan seorang Bruno Fernandes ke depan ke posisi nomor 10. Di sayap kiri Matheus Cunha. Tadi disebutkan penyerang sayap akan ada satu yang inverted. Nah, gue pikir inilah fungsi dari seorang Matheus Cunha. Dia akan lebih masuk ke tengah, ke dalam ya, ketika menyerang, ke depan maksud gue. Dan di lini depan menurut gue jelas Benjamin Sesko. Ini berarti Joshua Zirkzee akan lebih banyak di bangku cadangan. Nah, yang menarik adalah di sayap kanan ada dua pilihan ya, Amat atau Mbeumo. Di kesempatan sebelumnya bersama dengan Ruben Amorim, mereka dipasangkan bersama. Satu fungsinya sebagai wingback sebelah kanan, yang satu gelandang serang sebelah kanan. Bismillah. Nah, kali ini tidak demikian. Kali ini harus memilih. Ya, Amat sendiri menurut gue sebenarnya dia punya potensi untuk bermain di 3 posisi. Dia bisa bermain di sayap serang sebelah kanan, dia bisa bermain di posisi nomor 10, dia juga bisa bermain di lini depan. Dia punya pengalaman di posisi-posisi itu. Tapi dengan misalnya, ya gue mungkin tidak melihat apa yang sudah dilakukan oleh manajemen Manchester United, menginvestasikan angka yang cukup tinggi ketika mendatangkan Mbeumo. Oleh karena itulah gue akan lebih memilih Mbeumo untuk mengisi sayap serang sebelah kanan. Jadi kurang lebih posisi ketika Manchester United menyerang itu akan seperti ini, di mana ya Mbeumo akan lebih melebar sebagai sayap, sementara Cunha ini akan lebih inverted untuk membantu lini serang dari tengah. Kobbie Mainoo akan lebih naik, ada Bruno Fernandes juga di sana, Dorgu juga akan naik. Jadi 5 pemain ini akan di depan, dan di belakangnya akan ada Ugarte serta Kobbie Mainoo. Mungkin Kobbie Mainoo yang lebih didorong ke depan, jadi tidak terlalu sejajar lah katakanlah seperti itu dengan Ugarte. Ketika bertahan mungkin posisinya akan lebih seperti ini dalam situasi 4-4-1-1. Nah, dari apa yang gue katakan itu tentu saja ini akan membawa dalam tanda kutip korban. Nah, kalau gue buka dari transfermarkt.com yang gue lihat saat ini, ada 5 pemain yang punya penampilan terbanyak bersama dengan Ruben Amorim. Dari 5 nama ini, ada 2 menurut gue yang
terlempar dari pilihan utama Michael Carrick. Menurut gue bisa jadi salah, tapi ini yang gue katakanlah gue prediksi. Pemain terbanyak dengan kesempatan bermain bersama dengan Ruben Amorim adalah seorang Bruno Fernandes. Lalu setelahnya Diogo Dalot, Mazraoui, Matthijs de Ligt, dan Amad Diallo. Dari situ saja bisa dilihat bahwa Diogo Dalot dan Amad Diallo ini akan dalam tanda kutip menjadi korban. Nah, yang menarik, nama selanjutnya nih ada Andre Onana. Ini mungkin karena musim lalu ya banyak tampil, tentu saja belum ada Sen Lemans. Gua ambil ini adalah angka secara total. Lalu setelahnya ada Leny Yoro dan juga Casemiro. Jadi Leny Yoro dan Casemiro menurut gua ini juga menjadi dua nama yang terlempar dari starting 11 atau menit kesempatan bermainnya akan turun. Menurut gua seperti itu. Tentu saja ini tidak secara kaku. Bagaimana kesempatan di Carrington, mereka bersaing satu dan yang lain ini juga akan menjadi faktor utama. Tapi gua prediksi starting 11-nya akan berbeda. Pemain-pemain yang mengisi 11 pertama ini akan berbeda, dan otomatis ini kan berpengaruh ke menit bermainnya. Dari situ ya pemain seperti, gua ulangi lagi ya, pemain seperti Diogo Dalot, pemain seperti Amad Diallo, Leny Yoro, Casemiro ini akan memiliki kesempatan yang semakin berkurang. Bagaimana dengan pemain yang tadinya tidak memiliki kesempatan yang tinggi tapi bersama dengan Ruben Amorim, tapi dengan Michael Carrick akan mendapatkan kesempatan yang lebih banyak? Ya, pemain seperti Manuel Ugarte, Patrick Dorgu, dan tentu saja seorang Kobbie Mainoo. Ya, Lisandro Martinez kesempatannya tidak banyak karena cedera ya, tapi ketika dia kembali, menurut gue dia akan kembali mendapatkan posisi utama. Tapi tiga pemain itu tadi, Ugarte, Dorgu, serta Kobbie Mainoo, yang bisa dikatakan jarang mendapat kesempatan bersama dengan Ruben Amorim, ini akan mendapatkan menit bermain yang lebih tinggi lagi. Nah, apakah dengan situasi ini sebelum gue teruskan, ada lagi satu pemain ya yang menurut gue juga tidak memiliki tempat di starting 11. Mungkin di bangku cadangan tapi tidak di starting 11. Pemain yang sebenarnya memiliki satu posisi, walaupun bukan posisi utama, tapi memiliki sebuah sebuah plot lah, katakanlah seperti itu, di sistem permainan dari Ruben Amorim, yaitu adalah Mason Mount. Dengan situasi seperti ini, gue pikir kesempatan bermain untuk seorang Mason Mount akan semakin berkurang. Jadi ya itu pemain ya yang tadi gue sudah sebutkan siapa yang akan mendapatkan menit bermain lebih tinggi lagi dan siapa saja yang mendapatkan menit bermain lebih kurang. Nah, apakah dengan ini maka Manchester United akan lebih baik atau seperti apa ya? Ini yang harus dibuktikan sampai dengan akhir musim nanti. Dan yang menarik pertanyaannya adalah, apakah ini akan berpengaruh di bursa transfer musim panas nanti? Menurut gue iya. Michael Carrick ditunjuk oleh manajemen Manchester United, salah satunya adalah dia dinilai, gue sudah bahas juga di video sebelumnya, dia dinilai sebagai sosok ataupun nama yang lebih bisa diajak bersinergi dengan manajemen Manchester United. Dan manajemen Manchester United ini kan yang memiliki power terkait dengan pergerakan pemain. Siapa yang akan dilepas, siapa yang akan dijual misalnya, siapa yang akan selesai kontraknya, siapa yang akan diincar dan lain-lain. Dan menurut gue squad dari Michael Carrick ya, ini bukan hanya squad yang memang ditugaskan untuk bisa mendapatkan target di akhir musim nanti, tapi juga untuk punya semacam kayak bentuk dasar untuk musim depan. Jadi siapa-siapa saja sekali lagi yang memang akan punya peluang dilepas, siapa-siapa saja yang akan diteruskan, bahkan diperpanjang kontraknya, ini kita bisa lihat di atas lapangan nanti. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Mohon maaf segala kekurangan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.